kisahku di tahun 2010, berawal dari miscommunication, salah paham, dan kurangnya quality time antara aku dan suamiku. Umurku 23 tahun, aku seorang pekerja dengan jabatan accounting di sebuah pabrik yang cukup besar di kota tempat aku tinggal. Sedangkan suamiku umur 27 tahun bekerja sebagai karyawan tidak tetap di sebuah instansi sekolah yang tidak jauh dari rumah kami. Rumah tangga kami sekarang sudah terjalin cukup lama, yaitu sekitar 8 tahun, dan kami mempunyai seorang putra yang berumur 7 tahun, karena kami menikah muda. Awal mula, suamiku lebih sering berada di luar rumah bersama teman-temannya sampai larut malam, bahkan terkadang sampai pagi dia baru pulang ke rumah. Entah kami merasa bosan atau kurangnya quality time, di tahun ke-7 pernikahan kami mengalami kejadian hebat yang kami anggap sebagai sebuah pelajaran berharga. Dia lebih suka melakukan aktivitas bersama teman-temannya dibandingkan denganku yang berstatus sebagai istrinya. Bahkan aku tidak tahu mereka di mana dan apa yang mereka lakukan di luar sana sampai pagi. Itu semua membuat aku cemburu dan menaruh curiga terhadap suamiku. Apalagi jarang sekali dia mau menemaniku dan anakku untuk sekadar mencari hiburan atau berlibur. Dia tidak peduli dengan aktivitasku sehari-hari di kantor ataupun di luar kantor. Situasi itulah yang membuat aku merasa seperti tidak diperhatikan lagi. Bosan, merasa lelah sampai aku berpikir bahwa suamiku sudah tidak mencintaiku lagi dan berpikir dia mempunyai wanita idaman lain, Will, seperti yang rekan kerjanya katakan padaku. Setiap malam aku merasa kesepian dan pikiranku kacau. Aku hanya bisa menangisi keadaan itu, karena aku tergolong wanita yang berhati lemah dan sensitif. Entah mengapa di saat suamiku tidak peduli terhadapku dan tidak memperhatikanku, banyak lelaki yang mendekatiku dan ingin menjalin hubungan denganku walaupun mereka tahu aku bersuami. Termasuk rekan kerja suamiku yang berusaha mendekatiku. Sampai pada suatu ketika aku berkenalan dengan seorang lelaki bernama Ryan yang tidak lain adalah teman dari rekan kantorku. Kami bertukar nomor telepon untuk suatu urusan pekerjaan. Ya, karena kesepianku dan perasaan kacau yang aku rasakan, akhirnya setiap hari aku chatting dengan banyak teman lelakiku termasuk Ryan. Aku menganggap itu semua sekadar hiburan dikala aku kesepian. Sampai pada akhirnya aku terbawa suasana dan jatuh hati pada seorang lelaki yang bernama Ryan. Aku merasa nyaman bicara dengannya. Aku yang selalu kesepian dan kurang perhatian, dan dia seorang duda. Perhatian yang dia berikan setiap hari membuat aku berani untuk melangkah lebih jauh lagi. Akhirnya kami sering melakukan pertemuan di luar setelah aku selesai bekerja tanpa sepengetahuan suamiku. Kami sering janjian untuk bertemu dan makan malam, bahkan kami sering berjalan-jalan. Bisa dikatakan kami seperti sepasang kekasih yang sedang dilanda asmara. Kami selalu bersenang-senang, bercanda tawa, dan berbagi cerita layaknya sepasang kekasih tanpa terpikirkan bahwa aku sudah bersuami dan mempunyai anak. Bahkan kami terlalu berani untuk melakukan hubungan suami istri sampai beberapa kali di hotel. Aku selalu menganggap itu semua terjadi karena sikap suamiku yang selalu acuh tak acuh dan tidak memperhatikanku. Dan itu semua aku lakukan sebagai ajang balas dendam atas perlakuan suamiku terhadapku. Bahkan balas dendam atas kecurigaanku bahwa suamiku mempunyai Will. Hubunganku dengan Ryan berjalan sampai 8 bulan. Hingga suatu saat suamiku menyadari tingkahku yang aneh dan sikapku yang sangat berbeda. Yang awalnya aku sangat peduli dan perhatian kepada suamiku, tapi pada saat itu perhatianku teralihkan kepada Ryan. Sampai pada akhirnya sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga, suamiku mengetahui tentang perselingkuhanku. Tanpa aku tahu suamiku ternyata membackup data handphoneku dan melihat semua foto-fotoku bersama Ryan, termasuk foto yang berada di hotel. Malam itu dia sangat marah dan menyalahkan semuanya kepadaku tanpa mau mendengar alasanku.
Aku hanya bisa menangis dan berusaha menjelaskan apa yang terjadi. Saat itu juga aku bersujud di kaki suamiku untuk meminta maaf. Tanpa panjang lebar, tiba-tiba entah karena iba atau sayang, suamiku membantuku berdiri dan memelukku. Dia berkata, "Ini semua salahku, aku yang tidak bertanggung jawab kepadamu." Kami saling berpelukan dan menangis malam itu. Dan di hari berikutnya suamiku selalu menangis dan menangisi terus atas kejadian itu. Sampai dia berusaha untuk bunuh diri. Dia seolah kehilangan kesadarannya, dan setiap hari dia menangis, memelukku, menciumku sembari berkata, "Jangan tinggalkan aku, jangan tinggalkan aku tak bisa hidup tanpamu. Aku sangat mencintaimu, aku takut kehilanganmu, sudah jangan sakiti aku lagi." Hanya kata-kata itu yang selalu dia katakan kepadaku. Aku sangat terpukul, aku sangat merasa bersalah saat itu. Tidak seharusnya aku membalas dendam kepada suamiku, tidak seharusnya aku melakukan perbuatan sebiadab itu. Dan ternyata suamiku sama sekali tidak mempunyai will, itu hanya akal-akalan rekannya agar dia bisa mendekatiku dan aku membenci suamiku. Nasi sudah menjadi bubur, aku hanya bisa menangisi kesalahanku. Aku sangat menyesal telah mengkhianati suamiku yang ternyata setia. Inilah kisahku, semoga kejadian ini tidak terjadi pada perempuan lain. Karena penyesalan itu beban dan tidak mudah dilupakan.